Ya, belakangan ini kalau kita lihat di media sosial ya, di Instagram atau di TikTok atau di Facebook atau dimanapun lah, banyak orang pengguna Pertamax semuanya pada mengeluh dikarenakan kasus Pertamina yang terjadi di belakangan hari ini. Tapi di antara semua itu nggak ada ya orang-orang yang pengguna Pertalite itu juga ikut komplain. Nggak ada. Rata-rata semuanya itu pengguna Pertamax yang komplain. Kenapa pengguna Pertalite itu nggak ada yang komplain? Mungkin aku di sini mewakili rakyat jelata ya, pengguna-pengguna Pertalite yang ada di negeri ini. Mungkin aku salah satu dari ratusan juta orang-orang yang menggunakan Pertalite di Indonesia. Apa lantas kita nggak bisa komplain karena kita menggunakan Pertalite? Nggak gitu sob ya. Sebenarnya hal ini sudah lama pengen aku sampaikan. Cuman ya percuma, kita juga rakyat jelata, suara kita nggak bakalan didengar. Kita pengguna Pertalite, kita selama ini dianggap beban negara. Ada perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh negara kepada orang-orang pengguna Pertalite. Kenapa? Ya itu tadi, kita dianggap sebagai beban negara. Bahan bakar yang kita pakai dianggap bersubsidi, ya, disubsidi oleh pemerintah. Dari beberapa tahun yang lalu, aku nggak yakin kalau Pertalite yang kita gunakan itu adalah harga yang disubsidi oleh pemerintah. Aku nggak yakin. Ambil contoh ya, beberapa tahun lalu, mungkin teman-teman masih ingat, sekitar tahun 2009-2010, ketika masih ada Petronas di Indonesia, khususnya di kota Medan ya. Waktu itu kalau salah tolong diralat. Kalau nggak salah waktu itu harga Pertalite itu 7.500, ya, yang RON 90. Sedangkan Petronas itu waktu itu RON 90 menjual di harga 7.800 sekian gitu ya. Nah, Petronas yang menjual dengan harga 7.800 sekian itu, menjual minyaknya di Indonesia, mereka itu masih mendapatkan laba. Padahal itu minyak dibawa dari Malaysia, menggunakan tanker, ada jasa kirim, jualan di negeri orang. Mereka masih bisa profit. Lah Pertalite kita pada saat itu dijual dengan harga 7.500, aku lupa. Pertamina menganggap itu rugi. Sementara Petronas profit. Memang aku tuh bukan orang pintar ya. Cuman kalau hitung-hitungan dagang, kayaknya semua orang juga paham lah di mana ruginya. Gitu kan. Apalagi setelah naik menjadi 10.000 Pertalite. Dan itu dianggap subsidi. Sementara sampai hari ini harga Petronas di negerinya sana masih di sekitaran 7.000 ke 8.000. Kita jual 10.000 dan itu dianggap subsidi. Terlepas dari semua itu, ada perlakuan diskriminatif negeri kita kepada orang-orang pengguna Pertalite. Kalau kita masuk ke SPBU, ada jalur khusus BBM subsidi. Orang-orang pengguna, pemakai Pertalite harus memakai jalur itu, sekalipun antriannya sudah panjang mengular. Bahkan mesin-mesin yang lainnya kosong, tapi kita nggak boleh masuk ke mesin yang itu. Karena di situ tertulis khusus jalur BBM bersubsidi. Itu apa nggak namanya tindakan diskriminatif? Ada pembedaan di situ, sob. Ngerasa nggak selama ini kalau orang-orang pengguna Pertalite di negeri ini itu dianggap sampah? Loh, kita beli loh, sob. Kita tuh beli, kita bayar. Dan di mana harga 10.000, mereka katakan itu subsidi. Di mana subsidinya? Tolong jelaskan. Hah? Gak usah dibuat tulisan BBM bersubsidi. Bikin aja tulisan ini jalur orang miskin, ini jalur orang kaya. Udah, sekalian diskriminasinya itu kelihatan. Aku selama ini, beberapa motorku menggunakan Pertalite. Dan emangnya kenapa kalau aku pakai Pertalite? Motorku tuh motor tua. Nggak perlu juga aku pakai BBM yang RON-nya tinggi. Nggak perlu. Motorku tahun 81. Hah? Mobil yang aku pakai juga mobil tua 2008. Nggak perlu juga pakai RON yang tinggi-tinggi. Lalu kenapa kalau aku beli Pertalite? Seandainya mampu, tapi orang lebih milih Pertalite karena kebutuhannya. Lantas kenapa?
Kenapa terjadi diskriminasi? Orang-orang yang pengguna Pertalite itu beli loh, bayar pajak, ya. Jangan dianggap orang-orang yang membeli Pertalite itu nggak bayar pajak, bayar pajak. Apalagi ada statement dari Ibu Sri Mulyani yang cantik, Ibu, ya. Dia bilang, kalau nggak mau bayar pajak, jangan tinggal di negeri ini. Bu, tunjukkan sama saya. Mana orang Indonesia yang nggak bayar pajak? Tunjukkan sama saya, Bu. Tidak ada satu orang pun yang tinggal di Indonesia yang tidak bayar pajak. Nih, beli rokok, ada pajaknya. Beli korek, ada pajaknya. Beli beras, ada pajaknya. Beli gula, bayar air, bayar listrik, bayar wifi, bahkan makan di warung pinggir jalan itu ada pajaknya. Mana orang Indonesia yang nggak bayar pajak, Bu? Jadi tolong, jangan diskriminatif sama orang-orang pengguna Pertalite. Aku yakin di negeri ini lebih banyak orang-orang pengguna Pertalite ketimbang Pertamax. Lebih banyak orang-orang golongan menengah ke bawah ketimbang golongan atas. Jangan dibedakan, Bu. Jangan dibedakan siapapun, ya. Jangan dibedakan, kami warga Indonesia. Warga negara Indonesia pembayar pajak. Jadi tolong jangan dibeda-bedakan. Seandainya tidak terjadi korupsi ini, sob, mungkin hal ini akan berlangsung terus. Syukurnya aja ini kebongkar. Kalian lihat sendiri kan beritanya, bahwasanya terjadi markup 10-15% dari harga Pertalite. Berapa sebenarnya harusnya itu harga itu? Seandainya tidak di markup oleh si pencuri-pencuri itu. Hah? Mereka itu menipu rakyat, dampaknya tuh ke seluruh rakyat Indonesia. Mereka menipu rakyat, menipu negara. Negara mensubsidi katanya. Dan rakyat juga udah membayar dengan harga yang tinggi. Bro, kalian orang-orang petinggi-petinggi koruptor Pertamina, banyak sekali dosa Anda. Ya, gara-gara Anda membuat keputusan impor BBM yang harganya kalian markup, seluruh rakyat Indonesia terkena dampaknya. Ada mikir nggak ke situ? BBM yang naik itu berpengaruh bahkan sampai ke akar rumput, sekecil-kecilnya masyarakat paling rendah itu berpengaruh. Ngerasain susah. Ya kalian enak di atas sana. Gaji aja udah gede. Ratusan juta, miliaran, itu juga masih kurang. Kemarin aku dengar obrolan-obrolan di warung kopi. Ya, supir-supir itu ngomong apa? Cocoknya kalian ini, hukuman yang buat kalian ini, hukuman mati. Dan matinya itu kalian diikat di mobil pickup, diseret-seret dari Brastagi sampai ke Medan. Itu omongan yang aku dengar. Segitu geramnya mereka sama kalian, pelaku-pelaku koruptor. Ya, aku ngomong seperti ini bukan orang pinter, enggak. Aku bukan orang pinter. Aku tuh ngerasain dampaknya, ya. Kami pengguna Pertalite merasakan dampaknya secara langsung dengan harga yang kalian korupsi. Dan aku bangga, kenapa rupanya kalau aku gunakan Pertalite? Ada yang salah? Nggak ada, sob. Kita beli, kita bayar. Kita pembayar pajak. Hah? Kita berhak. Jadi tolong negara ini, mulai besok ke depannya, hapus jalur BBM subsidi itu hapus. Jangan dibedakan pengguna Pertalite ataupun Pertamax. Jangan ada diskriminasi di situ. Apa kalian ini membeda-bedakan warga negaranya sendiri, kalian beda-bedakan? Hah? Uangnya kalian mau terima dari bayar pajak. Giliran ini ada katanya subsidi yang subsidinya pun nggak jelas. Kalian beda-bedakan. Ingat, bos, ketua yang di atas, orang yang di bawah ini juga membayar pajak, ya. Pembayar pajak. Aku sebenarnya udah pesimis ke depannya dengan negara ini. Entahlah ya. Kayaknya sudah mendarah daging korupsinya.
dulu waktu terjadi korupsi timah dan segala macam, aku nggak gitu pening. Masyarakat Indonesia nggak gitu pusing. Paling dongkol iya, gitu ya. Tapi nggak semarah ini. Ini melibatkan masyarakat secara langsung. Dan semua rakyat Indonesia berhak marah dengan kejadian yang seperti ini. Wajar kalau mereka marah. Syukur aja nggak demo besar-besaran. Kalau terjadi demo besar-besaran kayak 98 gimana? Kalian pikir rakyat itu nggak punya amarah? Hah? Rakyat itu udah muak. Rakyat kita ini sekarang udah pinter. Suara orang kecil nggak didengar. Kalau artis aja yang kuat-kuat, didengar rame. Giliran rakyat jelata, nggak ada yang mau dengar sob. Demo-demo, nggak peduli, peka, tutup telinga, tutup mata semuanya. Jadi gimana kami sebagai rakyat ini? Hah? Bayar pajak dipaksa. Semua, bahkan beli korek api segala macam, itu semua ada pajaknya. Hah? Motor juga dipajakin, rumah dipajakin, apa yang nggak bayar pajak? Bu, Sri Mulyani, tolong tarik lagi kata-kata itu ya Bu. Hah? Dan buat Pertamina, tolong dihapus jalur BBM subsidi. Biarkan rakyat memilih di mana dia mau ngisi bensinnya. Jangan dibeda-bedakan. Ingat, rakyat kalian tuh bayar, bukan minta. Bayar. Dan harga 10.000 itu bukan harga yang cocok untuk disubsidi. Subsidi untuk pencuri-pencuri itu. Alasannya apa? Impor. Minyak kita dianggap tidak mampu dan tidak memenuhi standar. Itu kan akal-akalan si pencuri. Bukan aku yang ngomong. Kejagung yang ngomong. Mereka mengkondisikan bahwasannya pasokan minyak dalam negeri tidak mencukupi dan kualitasnya dianggap di bawah standar. Sehingga mengharuskan mereka harus impor. Mereka yang menentukan harganya. Yang diorder Pertalite. Hah? RON 90 yang diorder. Yang dibayarkan seharga RON 92. Kalau Pertamina mengatakan mereka tidak mengoplos, ya, karena mereka memang mengorder RON 90. Nggak dioplos. Masih lebih bagus dioplos kurasa. Pertalite dioplos sama Pertamax masih bisa jadi RON 91. Ini nggak dioplos, enggak, memang bener enggak. Hanya ganti warna aja. Pertalite ganti warna, dijual seharga Pertamax. Berapa banyak kerugian negara? Yang diorder Pertalite. Bayarnya seharga Pertamax. Sampai ke Indonesia, barang itu dijual diakui sebagai Pertamax. Walah. Dan apa iya? Orang-orang yang di atas sana, menteri, sekalipun presiden, apa iya mereka yang di atas-atas sana itu nggak tahu? Kalau mereka nggak tahu, itu perlu dipertanyakan. Apa kerja mereka selama ini? Kenapa negara ini berbisnis dengan rakyatnya? Coba dipikir sob. Boleh berbisnis dengan rakyat, tapi tolong jangan rakyat yang dicekik. Ya, udah gila kalian semua nih.